Kina monster naya. Lihat cucuku besar, pukulannya tepat. Xiao Cheng. Main cukup ya? Tidak. Fire anak main sebentar. Di luar cari uang besar tidak bisa. Tahun baru suruh hibur anak aja juga ngeluh. Benar-benar pelontek. Iya. Tahun baru bikin ibu nggak senang. Ayo, jangan biarin hal sial ini ganggu suasana kita. Kita pergi minum yuk. Jelas-jelas Xiao Cheng. Yu Huan, kamu belum selesai ya? Apa harus buat orang nggak senang? Baru kamu puas ya? Nggak peka banget sih. Baiklah. Nenek jangan marah dulu. Kalau bikin paman marah, nanti dia jahat sama Xiao Cheng. Xiao Cheng takut. Berani dia. Ada nenek di sini, akan menelan semuanya meski harus menggeretak gigi. Xiao Cheng jangan tak, nenek bakal bela kamu. Berani siapapun macam-macam sama kamu. Ayo, kita keluar minum. Aku sudah bekerja keras 10 tahun demi keluarga ini. Bahkan mengorbankan diri sampai kanker stadium akhir. Hasilnya, apakah harus diperlakukan seperti ini? Kanker jantungmu sudah stadium lanjut. Mungkin tidak akan bertahan sampai tahun baru ini. Dokter, kau tidak salah kan? Jangan menekan dirimu. Lakukan apa yang kau mau. Xiao Cheng, ini bukan sesuatu yang bisa Anda ini bisa membunuh seseorang. Nenek. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yu Huan. Tahun baru Imlek. Berdebat denken anak kecil itu termasuk percakapan makam APA? Saudara ipar, Xiao Cheng mencoba menusukku dengan garpu. Jika ini menyebabkan luka, siapa bertanggung jawab? Kentet. Anak kecil, bisa sekuat apa sih? Kalau cucuku sampai ketakutan gara-garanya sakit. Lihat saja aku tidak mengulitimu. Yu Huan, tidak menyangka kamu orang yang sempit hati. Dia memang jahat. Tidak suka melihat keluarga kebahagia. Aku yang jahat. Begitu perusahaan tahu aku kena kanker, kompensasi ditambah tabungan, semuanya ada di sini 1 juta. Selain keluarga Muking. Tidak punya keluarga lain. 1 juta ini sebagai kompensasi karena aku tidak bisa selalu ada di sampingnya. Muking ingin punya mobil. Mobil ini. Beli untuk dia saja. Mobil ini. Kirim ke desa Xiaohe. Baik, baik. Hatiku sudah buruk tak akan hidup lama lagi. Kamu tahu kamu salah, cepat sujud dan minta maaf pada cucuku. Kenapa harus minta maaf atas kesalahan anak ini? Apa? Kamu merasa disakiti? Yu Huan, Jangan membuat ayah marah lagi. bagaimana aku bisa bersamamu? Haruskah bercerai agar berhenti? Cerai? Betul. Aku beritahu kau, kalau cerai jangan harap bawa sepeserpun. Harus telur tanpa APP. Harus ganti 500 juta rupiah. Keluar tanpa sepeser. Bayar 500 juta ke keluargamu. Sekarang takut, masa muda anakku sudah dihabiskan sama pecundang sepertimu. Kalau nggak mau cerai dengan putriku, cepat minta maaf ke cucuku. Cerai ya cerai. Cerai ya cerai. Apakah masa mudaku sudah bukan masa muda lagi? Yu Huan, kamu. Kamu gila ya? Berani sekali kamu membalik meja. Mau memberontak? Shen Shufen, aku kasih tahu, di rumah ini tidak ada yang bisa mengancamku. Kamu. Apa pikunnya? Gak jelas, berdiri kalau berani, aku ambil garpu lempar kamu. Yu Huan, ngomong apa sama orang tuaku? Mereka bukan bicara tentang kamu, Sumuking. Aku menikah denganmu bukan untuk jadi pembantu atau ATM keluargamu.
Yu Huan, Peringatkan, jangan macam-macam. Dia hanya seorang anak. Anak-anak. Anak-anak. Aku kasih tahu kamu. Di dunia ini nggak ada Ultraman. Kalau ada, monster pertama-tama akan makan anak nakal seperti kamu. kenapa Yu Huan berbeda sekali, jadi lebih tegas? Yu Huan, berani menakuti cucuku, aku akan berurusan dengan... Ibu tua berpura-pura jadi orang di depanku. Mau cari masalah ya? Ayo. Kak, kamu cari APAI. Kalau kamu nggak cerai dengannya, keluarga ini bisa hancur. Cerai, cepat cerai. Dia nggak mau, aku yang mau. Yu Huan, berhenti bicara, tidak perlu. Apa maksudnya tidak perlu? Beritahu aku. Cukup Yu Huan, kamu pikir aku beneran gak berani cerai sama kamu? Sekarang malam tahun baru. Kantor catatan sipil tutup. Tanggal 16 bulan depan, aku tunggu di kantor catatan sipil. Siapa yang gak datang, dia anjing. Yu Huan, kembali ke sini. Masih mengandalkan si pemalas ini kirim uang ke keluarga. Kalau benar-benar cerai, hari enak kita sudah selesai. Kalau mau cerai, cari pasangan baru dulu baru bilang. Mukching, barusan mama ngomong agak keras. Kamu balik dan tenangkan suamimu. Ini tahun baru, cerai apaan sih? Baiklah. Tidak bisa, harus punya rencana cadangan. Putra kepala desa, Santau, suka Mukching kita. Saat Imlek ke rumahnya. Sepertinya ide bagus. Yuhana ini. Dari dulu aku sudah tidak cocok dengannya. Kalau bisa menjalin hubungan dengan putra kepala desa, kita akan dapat hidup enak. Besok mengunjungi untuk mengucapkan selamat tahun baru. Oak. Sayang. Gaji bulan ini. Hemat sedikit ya. Rasanya setiap bulan gajiku kuberikan padanya. Selama bertahun-tahun kerja keras. Semua sia-sia. Yu Huan, kamu benar-benar ingin bercerai denganku? Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, memang bagaimana? Yu Huan, kita udah 10 tahun nikah. Karena orang tuaku ngomong kasar, kamu mau cerai. Cuma ngomong kasar. Sumuling, udah 10 tahun. Mereka ramah padaku jika ke rumah. Mereka makan pakaianku, memanfaatkanku. Dan malah mengeluhkan aku. Sumuling, apa aku rendah diri? Kamu menolak orang tuaku di depan orang. Mereka tidak bersikap baik padamu. Martabat. Martabat mereka dihargai. Sedangkan martabatku hanya untuk diinjak-injak. Yu Huan, beri aku kesempatan lagi. Ini kesalahan orang tuaku. Besok aku bicara baik-baik dengan mereka. Biar mereka ubah sikap pada masa depan. Oke. Karena kita sudah menikah. Akan memberi satu kesempatan terakhir. Jika besok orang tuamu datang minta maaf, maka selesai urusannya. Ada hal lain ingin katakan padamu. Minta maaf dari orang tuaku? Oke, kalau tidak bisa, ya sudah. Baik, aku janji. Semoga besok tidak mengecewakanku. Besok jam 9. Aku tunggu di rumahmu. Apa? Kita harus minta maaf padanya. Tidak mungkin. MA, benar-benar ingin melihat aku bercerai dengan Yu Huan? Kalau mau cerai, cerai saja. Aku sudah bicara dengan ibumu. Besok pergi ke rumah kepala desa berkunjung. Pak Benget, kamu harus sering-sering kontak sama Santau. Keluarga kita, Su.
Tidak bisa hidup tanpa Yu Huan. Tuntutan Yu Huan berlebihan. Pasti Yu Huan gak akan cerai sama aku cuma karena hal kecil ini. Nanti aku bakal bujuk dia lagi. Su Muking. Kalau kamu bisa menyesali uang ini, aku tetap mau berikan padamu. Kenapa di sini sepi banget? Lupakan saja. Sudah datang, tunggu sebentar saja. Aku benar-benar bodoh. Masih saja percaya padanya. Kemarin kita minum terlalu banyak, untung San Gongzi mengurus Muking. Sudah seharusnya. Muching, aku siapkan hadiah besar untuk keluargamu. Perkiraannya segera sampai. Terima kasih. Sama-sama, ayah. Memang anak kepala desa, murah hati dan berbakat. Tidak seperti pecundang di rumah, tidak berguna sama sekali. Bu, jangan bilang tentang Yu Huan. Kenapa tidak boleh bilang tentang memang dia itu pecundang? Masih harus aku dan ibumu. Minta maaf bersamanya. Ini benar-benar konyol. Tidak ada sedikit pun tanda. Lebih baik bercerai lebih cepat. Putri saya dengan penampilan ini, pasti ada yang mau. Paman, sebenarnya saya juga. Sudah lama suka pada Muking. Lepaskan. Su Muking. Kamu kemarin jamin apa? Sekarang kamu hianati aku ya? Yu Huan, bukan seperti yang kamu pikir. Kamu siapa? Aku siapa? Aku ayahmu. Hei, kenapa kamu marah-marah? Dulu Yu Huan tidak seperti ini, sekarang seperti lelaki sejati. Layak dimarahi, kamu bawa-bawa istri orang, nggak biarkan orang marahi kamu. Yu Huan, jangan dipikirkan. Hubunganku dengannya, Membuka. aku pikir. Urus urusanmu sendiri. Jadi, kau suami Mu King yang pengecut itu? Aku sudah mendengar ceritamu. Menindas anak-anak. Kamu tipe pria yang seperti apa? Jangan hiraukan hal sial ini di pagi hari. Hanya seorang pria, jangan diambil hati. Diamlah. Apakah kamu bahkan punya hak untuk berbicara? Paman San, orang jahat ini yang mengganggu Xiao Cheng terakhir kali. Xiao Cheng. Mau jadi Ultraman lagi ya? Nenek. Nenek. Berani di rumah bukan kehebatan. Siapa kamu? Urusan keluargaku sangkut pautnya denganmu? Yu Huan. San tahu itu anak kepala desa. Hormati dia. Anak kepala desa bukan apa-apa. Hari ini kamu bikin aku marah. Percaya nggak kalau aku cari orang buat habisin kamu? Yu Huan, jangan gegas. Sipat lepaskan. Kenapa di mana-mana ada kamu sih? Ngomong ikut, berulah ribut. Dengar, jangan ganggu. Gak takut mati sekarang. Kalau ribut lagi, bakal. Anggap sepele dan babat habis. Kanker. Kanker apa? Pasti bikin surat palsu nakut nakitin. Lihat dia seaktif itu, siapa yang percaya dia kena kanker? Ini punyaku. Tidak ada hubungannya dengan kalian, kembalikan padaku. Kamu tua, jangan kira karena usia nggak ada yang bisa mengatur kamu. Kamu tua, jangan kira karena usia nggak ada yang bisa mengatur kamu. Yu Huan jangan, Su Muking. Kamu tidak percaya ini benar? Aku. Muching. Jangan bayarkan penchkat ini menip. Dia cuma bicara soal cerai. Di belakang bikin hal ini buat cari simpati. Yu Huan, kamu mau minta simpati kita, kan? Simpati. Siapa yang simpati ke siapa? Tanpa aku keluarga. Gak punya baju untuk musim dingin. Yu Huan, Jangan bilang berbakti kepada orang tua itu. Dua orang tua tega, harus kubakti. Tunggu kita cerai dulu. Rumah kalian dan uang yang kuberi harus kembali padaku. Kurang ajar. Kamu sudah melampaui batas. Kamu tidak berpikir kirim gaji ke rumah. Mau seenaknya di rumah, ya? Bibi besar dijaga oleh Paman San. Tidak butuh kamu lagi. Baiklah, tidak butuh aku lagi, ya? Aku pergi. Jangan bicara Yu Huan, Xiao Cheng masih anak-anak, jangan anggap serius. Pamer simpati di depan wanita itu tidak berguna.
Pria harus punya ini. Kamu dapat berapa sih di sini berpura-pura kaya? Tabungan 200 juta. Sudah bisa dibilang orang sukses, kan? Su Muking. Kamu mau cerai sama aku? Terus cari cowok kayak gini. Nanti kalau pergi keluar, bilang aja kita nggak pernah kenal, aku malu. Maaf, rumah Su, ada menitipkan mobil. Untuk Su Muking. Rumah keluarga Su? Ada mobil untuk Su Muching. Iya, anak perempuan saya adalah Su Muching. Baiklah, semoga Anda... Apakah ini hadiah besar yang sebelumnya Tuan San katakan akan diberikan kepada keluarga kita? Tuan San? Kenapa ingat pembelinya tidak bermarga San? Apa salah ingat? Iya. Bos, mobil itu tiba hari ini. Bagaimana cara si Xiao Chen menangani ini? Dia disuruh beli mobil bekas? Bagaimana bisa malah dapat model terbaru? Itu pasti mahal sekali. Wow, untuk mobil ini, jualan jagung 10 tahun pun aku nggak bisa beli. Hanya ini yang pantas untuk jadi menantu terbaikku, Muking. Tuan San, hadiah ini terlalu mahal. Aku nggak bisa menerimanya. Muching. Ini tanda perhatian dariku, terimalah ya. Kok bisa nggak tahu malu? Mobil ini kamu beli, makanya kamu teriak. Kamu ngomong apa? Aduh Yu Huan. Jangan cari masalah lagi. Mobil ini bukan milik Tuan San. Masa ya mobilnya kamu? Su Muking, mobil ini memang aku belikan untukmu. Jangan pura-pura kaya deh. Uangmu kan habis buat Su Muking. Mana bisa beli mobil? Dasar lemah, beli roda mobil aja deh. Siapa yang pura-pura kaya? Tabungan 20 juta bisa beli mobil sebagus ini? Jangan sombong, Yu Huan. Kamu tidak bisa beli bukan berarti orang lain juga tidak bisa. Siapa sih yang nggak bersih waktu... Ketahuan, mulutmu kenapa bau? Semua mau mobil ini kan? Yu Huan, mau ngapain kamu? Hei Yu Huan, mau ngapain kamu? Mau apa? Semua suka mobil ini. Mending hancurkan sebelum... Jangan gegabah. Yu Huan, ini mobil Tuan San. Kalau hancur, bagaimana menggantinya? Masih bilang nggak ada apa-apa? Kok manggil Tuan San enak sih? Aduh, sudah kubilang ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Yu Huan, berani rusak, jangan harap bisa baikan dengan putriku. Dia nggak tahu terima kasih, mau baik dengan siapapun silakan. Keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Yuan, kalau kamu benar-benar gila, jangan lebatkan keluarga Sukita. Oke. Semua minggir, siapapun menghalangi aku, akan kupecahkan bukan hanya mobil. Biarin dia pecahin, kalau berani rusakin mobilku, ku buat dia bangkrut. Apa mungkin San Gongzi punya banyak keberanian ini karena mobilnya benar-benar dari dia? Kalau mobil ini miliknya, aku makan ban mobilnya. Hei, Sudah selesai hancurin, kamu menyesal nantinya. Baiklah kalau tidak percaya. Akan merusak mobil ini, aku berikan pada ZZ. Hey, Bos, mobil datang. Bos, apa yang terjadi? Ya ampun. Kenapa bawa barang rusak? Mobil sudah datang? Bos, ini mobil kamu kan? Apa? Jadi, mobil rusak milik Tuan San? Jadi, mobil ini bukan untuk... hei, jangan dibanting. jangan banting Yuan. Bicara baik. Mobil untuk Mu King. Minggir, ini mobilku. Cantik, ingin... Sudah, Yu Huan, mobil ini tidak bisa dibanting meski milikmu. Baiklah, dia bilang. Ini mobilku, dia suka permen? Biarkan makan permen, aku tidak menghancurkan. Bos ini. Tidak mungkin. Kamu imut begini, mana mampu beli mobil seperti ini? Mobilmu pasti sewa. Ya, mobil yang kamu sewa, buat pamer, menipu kita kalau sukses di luar. Tidak mungkin, kamu sudah menghancurkan mobil itu. Tunggu perusahaan penyewaan datang menagih uang, tentukan. Tip Yuan, Paman adalah pembohong besar. Mereka mencoba menipu kami dengan mobil sewaan. Russo. Mobil ini bukan sewaan. Kontrak pembelian mobil ada di tangan. Mobil sewaan itu masih memamerkan diri di sini. Tak tahu malu.
Keluarga Su kita nggak butuh benda sewaan rusak ini. Siapa yang butuh? Kamu datang dengan mobil yang usianya lebih tua dari nenekmu, gak malu apa? Kamu bilang kalau mobil ini milikku, kamu mau makan permen? Sini makan. Yuhuan, berani, tunjukkan catatan pembelian. Kalau tidak tunjukkan berarti palsu, kenapa harus makan? Oke, hari ini aku akan tunjukkan siapa yang sebenarnya sok pamer. Hari ini kamu pasti makan permen ini. Sekarang aku tunjukkan catatan pembelian. Ini dia. Buka matamu dan lihat baik-baik. Buka matamu dan lihat. Ini mobil manis siapa? Bagaimana Yuhuan punya banyak uang? Dia tidak mungkin bayar mobil ini. Kontrak pembelian dari dealer. Bagaimana mungkin? Apakah mobil ini miliknya? Kamu gak mungkin pinjam uang kan, Yuhuan? Uang Yuhuan selalu dipegang oleh kakakku, pasti dia pinjam uang buat beli itu. Berani sekali kau minjam begitu banyak uang. Nama rumah itu atas nama anak perempuanku. Tidak lunasi, anakku kena masalah. Kamu imut sekali, berani minjam uang buat beli mobil. Aku tahu kamu mau anakku bantu bayar utang. Kenapa aku baru sadar, imut tapi banyak akal licik ya? Sudahlah, siapa yang lebih manis dan licik, ini keluarga benar-benar bikin sial ketemu kalian. Yuhuan, aku tahu situasimu. Kamu gak mungkin bisa bayar tunai mobil ini. Sumaking, aku kasih tahu kamu, kita urus cerai setelah cap gomeh. Yuhuan, bisa jangan seperti anak kecil menakut-nakuti cerai? Apa gengsi penting? Kamu bisa bilang ke semua orang mobil ini datang dari mana? Mobil ini dibeli dengan lunas atau bukan, tanya dia aja tahu. Kalau mobil dibeli dengan kredit. Saya mau lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Baik, kalau mobil ini memang saya beli lunas, kamu makan permennya. Makan. Saya benar-benar tidak percaya, kamu yang imut ini beneran punya uang tunai bisa beli mobil ini. Ketua, kalau makan permen, kepala desa tidak akan senang. Takut APA? Saya tidak percaya kalau dia bisa mengeluarkan 30-an juta sekaligus. Kasih tahu mereka, mobil ini dibeli tunai, kan? Kasih tahu mereka, mobil ini dibeli tunai, kan? Mobil ini beli tunai seharga 32 juta. Apa? Mobil ini benar-benar miliknya. Tuan San, ingat kata-kata Anda? Belum lupakan? Yuhuan, tunggu saja. Dasar pengecut, lebih baik jadi anjing. Kalau dapat kesempatan, pasti aku beri penghargaan padamu. Pak, saya pergi dulu. Selamat tahun baru. Fuan, Mama tadi cuma bercanda. Mama tahu kamu hebat bisa beli mobil bagus buat Muking. Aduh, kenapa marah sama Mama? Jangan akrab, aku nggak pantas dipanggil Mama. Tadi kan kalian bilang aku sewa mobil, bilang aku palsukan catatan. Kenapa sekarang diam? Yuhuan, ini salah kami. Mobil ini memang buat Muking. Sekarang sudah nggak ada salah paham. Mobil tetap bisa buat Muking, kan? Apa kalian gak punya otak ya? Baru aja marahin aku, sekarang minta mobil. Kalian suka nindas orang baik. Yuhuan Jenggon kurang ajar. Mobil ini meski nggak mau kasih Muking, tapi ini juga harta setelah nikah, anakmu berhak setengah. Jangan ambil sendiri. Kalian sekeluarga gak punya otak udahlah, masih saja bodoh soal hukum. Kalian sekeluarga nggak punya otak udahlah, bodoh soal hukum pula, uang ini kompensasi dari perusahaan saya. Ini adalah harta pribadi saya, bukan harta bersama. Meskipun dibawa ke pengadilan, takkan menang. Yuhuan, nggak tahu terima kasih. MU King bersamamu 10 tahun. Beli mobil ini bukan buat MU King? Aku ke keluarga Su kalian udah sangat baik, nggak pernah merugikan kalian. Kalian yang udah tua semua, mau uang cari sendiri. Jangan maunya gratis dari saya. Yuhuan, aduh. Anak San itu juga aneh, beli mobil jelek gitu, bahkan Yuhuan saja lebih baik. Rumah kepala desa banyak duit, nggak berarti dia banyak duit. Yuhuan menyinggung anak Tuan San, lihat saja nanti di desa. Iya kak, Yuhuan katanya mau kasih kamu mobil, akhirnya dikasih nggak? Menurutku anak Tuan San nggak pura-pura, walau mobilnya rusak, tapi tetap diberikan ke kita. Ayah, ibu, jangan tambah rumit. Yuhuan pasti marah sekarang. Aku akan menenangkannya setelah dia tenang.
Semoga saja, tapi Yuhuan juga sudah buat Santau marah, masalah itu belum selesai. Kalau kepala desa marah, keluarga Sukita di sini nggak akan mudah. Beres-beres, kita pergi minta maaf ke Santau. Pulangnya tepat waktu, tanda tangani ini. Sepertinya Yuhuan masih mencintaiku. Ini pasti kontrak pengalihan kendaraan yang sudah dia siapkan sebelumnya. Hubungan suami istri kita sudah berakhir. Menandatangani kesepakatan perceraian, kenapa dia tertawa begitu bahagia? Begitu tanggal 15 lewat, kita bisa pergi ke kantor pencatatan sipil. Baiklah, Yuhuan. Keluargaku salah paham padamu. Kamu sudah menyinggung anak kepala desa, Santau. Aku minta maaf kepada ibuku dan dia. Tunggu aku pulang, aku akan... Baiklah. Jangan pura-pura, Sumuking. Mau kemana, silakan. Urusanmu. Tidak ada hubungannya denganku, Kamu. Keluar dan jangan kembali lagi. Bro, ada urusan duka. Baik, catat dulu nama dan usia almarhum. Yuhuan. Usia 32 tahun. Baik, di mana jenazahnya sekarang? Tidak ada jenazah. Buatkan untukku sendiri. Buatkan untuk Bro, kamu masih hidup kan? Jangan berseram siang bolong. Tidak apa-apa. Hanya saja kena kanker. Gak lama lagi. Itu. Juga nggak ada keluarga lain yang temani kamu. Yuhuan. Kenapa kamu di sini? Yuhuan. Benar-benar kamu, kenapa kamu ke sini? Aku kesini. Ngurusin urusan akhirku. Kamu? Toko ini saya yang buka. Barusan kamu bilang, datang urus pemakaman buat diri sendiri. Maksudnya APA? Aku. Bukannya ini lawan, sudah beberapa hari tidak lihat kamu. Hari ini akhirnya ketemu kamu. Tidak ada yang ingin dibicarakan dengan uang aku hutang ke kalian sudah lama lunas. Lunasi. Hitung bunga masih kurang 3.000. Tidak bisa bayar hari ini, ikut kami sekali. Temani Raja kami minum beberapa gelas, bisa menunda beberapa hari. Dua bocah kecil cukup berani ya. Dua pria dewasa datang mengganggu wanita. Mani Baji siapa? Penolong yang baru ditemukan. Sepertinya bukan orang kaya. Ini tempat duka, kalau mau ribut keluar saja. Pergi. Masalah dengan tempat duka, jika ribut, aku bereskan kamu. Yuhuan. Jangan ikut campur, mereka orang sulit. Kamu pergi dulu, aku bisa urus ini. Tenang saja. Aku tidak takut apa-apa. Bocah, maksudmu mau jadi pahlawan penyelamat? Coba lihat diri sendiri. Pakaianmu seperti pekerja. Kalau tidak, pergi. Hati-hati, ku buat menyesal. Pergi dari sini. Kalau aku tidak pergi, Dikasih muka malah enggak tahu malu. Di mana sih Kak Wan cari orang? Mukanya kok kelihatan galak. Berani meloto. Benar-benar merasa tangguh ya. Kasih tahu kamu, hari ini uang cewek harus tergabung. Kamu jangan harap bisa keluar dari pintu. Hutang harus dibayar. Hutang kalian sudah saya lunasi, kalian cuma memeras. Bunganya lebih besar dari pokoknya. Jangan bicara manis yang tak berguna. Kalau tidak bayar, saya akan hancurkan toko kalian. kalian pukul kepala saya dengan botol minuman. Bunga ini. Cukup kan? Apa? Harus sujud 3 kali. Kamu dari desa mana? Di wilayahku, pendatang jangan coba buat masalah. Hati-hati Nuava hilang di... Hari ini aku akan atur semuanya. Kenapa? Merokok, gaya rambut sob jagoan. Yuhuan, jangan lawan mereka dengan mereka preman terkenal di sini. Kalau bertarung, mereka nekat.
Setengah tubuhku sudah di dalam tanah, masih takut sama mereka. Ngomong kosong tanpa mikir. Pakaian pemulung, tapi sok jadi bos. Kayaknya otakmu udah kena pukul deh. Yuhuan. Why you huan hai? Berani mukul saya. Jadi kenapa kalau aku memukulmu? Kau bersikeras aku menjahit semuanya di tubuh. Hanya orang jujur yang... Apa yang lihat? Keluarlah dan lawan satu. Apakah menurutmu aku takut padamu? Ayo, pukul aku. Yuhuan jangan bertindak impulsif. Kamu punya nyali. Ayo pergi. Tiger, kita cukupkan sampai di sini untuk Bertarung seperti tidak peduli nyawa. Kita tidak perlu terluka hanya karena masalah kecil ini. Saudara, kamu memang pemberani. Kamu beruntung. Orang yang tidak takut ada di pihakmu. Kuberitau. Ini belum selesai. Ai Greco. Sudah berdarah, segera ke rumah sakit sebelum infeksi. Luka kecil, tidak apa-apa. Gerombolan ini memang begini. Semakin mudah diintimidasi, mereka semakin berani. Sekarang baru kerasa sakit, kamu impulsif mereka banyak dan kuat. Bagaimana kalau benar-benar terjadi? Tubuhku ini bisa bertahan sebentar. Bisa melindungimu sekali saja sudah cukup. Ada kedai tua di depan, bersih dan murah. Ayo setelah bersin lukamu. Aku bawa kamu. Oke. Terserah kamu. Ternyata, ini rasanya ada yang peduli, ya? Dulu dapurnya keluarga Su. Kenapa? Kamu tuh, pulang rumah terlambat, masak jam 8, belah sayur sampai melukai diri. Aku. Kamu nggak sengajakan supaya nggak masak. Sudahlah, kita keluar makan, kamu yang bayar. Ayo pergi. Yuhuan. Kenapa kamu siap-siap segala ya? Jantungku ada masalah sedikit. Gak ada harapan lagi, mau mati. Yuhuan. Kamu tidak menakut-nakutiku, kan? Sebenarnya AP masalahnya tidak bisa sembuh lagi. Jangan ngomongin hal bikin sedih. Pesan makanan, yuk. Yuhuan. Jangan terlalu pesimis. Barangkali rumah sakit di kota salah diagnosis. Lain kali temani kamu ke kota. Pasti akan baik-baik saja. Semoga saja. Masih ingat tempat ini? Kita pernah di sini. Masih ingat tempat ini? Kita pernah di sini. Wan. Selamat. Masuk Universitas Hefeng. Yuhuan. Kamu ingin aku tinggalkan tempat ini untuk kuliah di Universitas Hefeng? Tentu saja. Kamu kan mau ke kota besar. Ha, Cheng. Pasti sangat indah, kan? Kalau aku pergi ke sana, kita tidak tahu kapan bisa bertemu lagi. Kita berjodoh. Pasti bisa ketemu. Bisa jadi. Bisa ke kota Har cari kamu. Ingat untuk datang mencariku ya. Tentu saja. Lupa apa? Tidak mungkin lupa kamu dong. Yuhuan. Kamu sendirian sekarang? Aku sudah menikah. Tapi, segera akan bercerai. Ngomong-ngomong, aku menikahi dia. Juga kecelakaan. Kamu ini kok bisa begitu?
Kamu baik-baik saja? Kamu ini benar-benar. Kamu baik-baik saja. Sumuking, terima kasih telah menyelamatkanku, bertahun-tahun ini aku sudah membayar lunas. Ah, hal yang lalu. Kita tidak usah bicarakan lagi. Benar. Bukannya pergi ke Universitas Hafu, kenapa buka rumah duka di kota kecil? Kenapa kamu ada di sini? Kamu adalah Lin Wan. Timuching. Kupikir kenapa kamu tidak pulang, ternyata bertemu cinta pertama di sini. Sumuking. Dimanapun, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu, Lagi pula, kamu tengah malam bersama dia. Apa yang kamu rencanakan? Yu Huan, ingin memancingku, kamu tak bisa bicara begitu. Yuhuan. Jagalah bicara manismu. Luka di kepala, pasti akibat bicara seenaknya. Pantas saja. Hon. Tolong bicara lebih sopan. Kamu manis sama siapa? Lumayan cantik sih. Jangan tertipu sama bocah ini. Dia manis, imut-imut saja. Wah, gila. Kamu mau ngapain? Yu Huan, jangan terlalu berlebihan. Sumuking. Kita belum cerai kok. Bela dia. Orang sepertimu yang hanya tahu kekerasan. Muking benar-benar salah pilih ikut denganmu. Saya manis tapi salah pilih orang. Saya layak dihina oleh kalian berdua. Layak melihat istri menggoda pria lain. Saya manis tapi salah pilih. Sudahlah Yu Huan. Mari kita pindah tempat makan. Sumuking, saya kasih tahu kamu. Setelah 3 hari ini, kemanisanmu mau dijual keluar pun tak ada hubungannya denganku. Kamu, Sumuking, aku beritahu kamu, kemanisanmu mau dijual keluar pun tak ada hubungannya denganku. kamu, Tubuh ini benar-benar tidak kuat. Bernafas seperti ini. Yu Huan. Yu Huan, kamu baik-baik saja? Yu Huan, Yu Huan. Apa yang terjadi padamu, Yu Huan? Aku jadi begini demi kamu. Pepesaparan. tangan berlumuran darah, jangan kotori sofa. Pergi ke dapur. Oke. Bersih-bersih dulu kalau mau masuk, amis sekali, baunya bikin mual. Kamu sudah bangun. Ada yang masih tidak nyaman? Tidak jijik sama aku? Jijik kenapa? Kamu terluka. Yu Huan. Yu Huan. Tidak. Hanya saja. Belum pernah ada yang merawat aku seperti ini. Kenapa kamu tiba-tiba pingsan? Apakah tadi bertengkar dan terluka? Tidak. Kanker. Stadium akhir, tidak bisa diobati. Jangan asal bicara. Pasti salah diagnosis. Kita ke ibu kota provinsi. Kalau di sana nggak bisa, kita ke ibu kota negara. Apa yang dilihat? 3 ya 3 aja. Saya cuma merasa kesal. Hidup selama 30 tahun lebih. Manis kayak bodoh, kerja seperti sapi kuda. Pada akhirnya, tidak mendapat ucapan baik. Akhirnya, aku sudah mengerti. Mengerti apa? Sebelum akhir, aku ingin beberapa hari terakhir bersenang-senang. Bersenang-senang. Indah.
Cara memanjakan diri. Saya masih punya beberapa ratus ribu. Mengapa tidak membelanjakannya jika aku ingin makan terbaik dan minum termahal? Pilih manis dan hemat. Pilih yang manis, pertimbangkan gambaran. Saya pikir. Apa? Tidak ada EP. Kalau begitu, aku akan pergi. Tetaplah bersamaku. Hanya kamu seorang. Saya khawatir. Oke, mari kita mulai besok. Ikuti saudara Juan. Saudaraku, kita nikmati beberapa hari menyenangkan. Tahukah kamu apa cara kematian yang paling membuat frustrasi? Apa? Orang kalau bingung. Uang ini aku kumpulkan dengan susah payah seumur hidup. Uang tak boleh disia-siakan. Kalian ingin lihat apa? Ini perhiasan terbaru yang baru saja kami dapat. Ambilkan yang paling mahal buat dia coba. Yuan, ini terlalu mahal. Apa yang mahal? Aku cari uang kan buat dibelanjain dulu semua aku tumpahin ke orang lain sekarang aku udah ngerti. Ini model terbaru dari toko kami. Modis dan elegan, sangat cocok. Kamu bisa coba dulu. Coba aja. Tanggal 16 bulan pertama. Tinggal 2 hari lagi. Wah, cocok banget buat kamu. Seperti dibuat khusus untukmu. Bagus, ini aja. Yuan, beneran gak perlu. Harganya 88.000. Bungkus, bayar pakai kartu. Bagus yang ini saja. Harganya 88.000. Bungkus, bayar pakai kartu. Lebih dari 80.000, Yuan, ini terlalu. Mau tidak? Kalau tidak, buang di jalan. Terima kasih. Ayo pergi. Mari kita lihat yang lain. Hari ini kita jadi orang kaya mendadak. Muking, kamu dengar tidak? Dengar apa? Suami kamu, Yuan, hari ini beli gelang emas besar untuk Lin Wan di kota. Harganya 88.000. Yuan yang beli? Apa? Putriku bekerja di mall, melihatnya sendiri, Yuan menggesek kartu dengan sangat royal. Bahkan tidak berkedip. Lin Wan Tersenyum Seserabanga. Dari mana dia mendapatkan uang itu? Tapi King, aku tidak mengkritikmu. Kau sudah bersama Yuan lama, dan dia tidak pernah mau mengeluarkan uang untukmu. Kau belum mendapatkan surat cerai. Dia menghabiskan begitu banyak uang dengan wanita lain. Yuan membelikan Lin Wan emas seharga 88.000 yuan. Berapa banyak? 88.000. Dari mana dia mendapatkan uang? Aku tidak tahu. Pergi tanya sekarang. Dia akan habiskan semua uang itu, nanti kamu tidak dapat sepeser pun. Hang. Yuan, sudah cukup. Ini terlalu banyak, ini baru permulaan. Ayo pergi makan besar, pesan lobster dan abalone seenaknya. Yuan. Makan besar abalone dan lobster. Yuan. Kenapa lagi-lagi kamu? Ada apa? Ini semua. Kamu belikan untuk dia. Iya, kenapa? 88.000. Kamu belikan barang 88.000 untuk dia. Kita sudah menikah 10 tahun. Barang paling mahal dibelikan untukku. Kalung emas 1.000 rupiah. Semua orang tahu kita pasangan. Saat kamu dan orang tuamu menjebakku, kenapa lupa aku suamimu? Harta bersama pasangan. Bagaimana bisa kamu memboroskan? Harta bersama, Sumuking, semua manis ini adalah uang kompensasi yang ditukar dengan nyawa. Awalnya aku ingin menyimpannya untukmu, sekarang aku akan memberikannya kepada siapapun yang aku suka. Muking. Jangan seperti itu. Lin Wan, diam, tidak malu menggoda suami orang dan menghabiskan uangnya. Coba saja hina dia lagi.
Aku kan istrimu. Sebentar lagi bukan. Abaikan dia. Kita bersenang-senang sendiri. Kamu. Kamu mau bawa aku kemana sih misterius banget? Ini tempatnya. Beneran gak mau pedulin Sumuking? Hari ini kita jangan bahas yang merusak suasana. Kamu masih ingat tempat ini? Tentu saja, waktu kecil kita sering main di sini. Kamu bawa. Bagus sekali. Wah. Aku dapat 5.000 yuan. Keberuntunganmu luar biasa. Pelan ya, aku nggak bisa mengikuti. Gitar kamu. Wah, kamu kuat juga. Sudahlah, terima kasih ya, hari ini. Lebih bahagia dari hari-hari lain dalam 10 tahun ini. Sumuking, tinggal sehari lagi aku nggak ada hubungan denganmu. Kenapa kamu nangis? Ada apa dengan Yuhuan? MA. Yuhuan bersama dengan Linwan. Dia belikan gelang emas buat Linwan. Masih tinggal bareng. Melawan sistem. Belum bercerai sudah selingkuh. Dia bilang ke saya, itu uangnya sendiri, dipakai buat apa terserah. Bu, 10 tahun bersamanya, dia pernah belikan apa? Sekarang semua uang buat Linwan. Manusia tidak tahu berterima kasih, makan dari kita, sekarang punya uang ingin tinggalkan putri saya. Tidak bisa. Tapi apa, Santau, bukankah ibu sudah mengurusnya? Anak kepala desa. Apapun lebih baik daripada Yuhuan. Setelah bercerai, ibu bisa membanggakan menikahkanmu. Benar. Insiden terakhir memalukan Santau, namun keluarganya kaya. Kalau bersamanya, nanti di desa bisa jalan dengan bebas. Aku. Lihat, bukankah keluarga Su yang bertiga itu pergi ke arah barat desa? Pasti mereka ingin bertengkar dengan Yuhuan. Yuhuan berhubungan dengan Linwan. Benar begitu, anak perempuanku bilang mereka berdua selalu bersama. Yuhuan menghabiskan uang untuk Linwan dengan sangat murah hati. Wah. Kemarin kamu keluar. Bikin bubur millet, bangun dan minum. Waktu itu. Kenapa tiba-tiba nggak ada kabar? Aku kira kamu ke kota H. Nggak suka tempat kecil kayak gini lagi. Sebenarnya. Aku nggak ke kota H. Sebenarnya. Aku nggak ke kota H. Kenapa? Saat terima surat penerimaan di hari ketiga. Ayahku jatuh di situs proyek dan patah pinggang. Rumah tak punya uang untuk berobat. Apalagi, buat biaya sekolahku. Aku robek surat penerimaan itu. Pergi kerja ke sela. Email. Orang sekampung tahu aku lulus. Semua bilang, keluarga Lin akan ada bintang bersinar.
Aku tak berani kembali. Juga tak berani memberitahu. Bagaimana kamu akhirnya kembali? Ayahku meninggal tahun lalu. Aku menabung sedikit uang. Pulang untuk buka rumah duka. Berpikir. Lebih dekat dengan kampung halaman. Sebenarnya setelah aku kembali, aku diam-diam mencari tahu tentang kamu. Cari tahu tentang apa? Mereka semua bilang, kamu sudah menikah. Tapi sepertinya, tidak terlalu bahagia. Aku takut mencari kamu. Takut mengganggu kamu. Tapi aku selalu berpikir, kalau saja waktu itu, aku tidak pergi. Kalau saja waktu itu, aku berani memberitahumu. Lin Wan. Lihat aku. Gadis bodoh. Jika dulu kamu memberitahuku, aku akan melakukan apapun untuk mendukungmu kuliah. Tauge palan-palandong rumput ini menusuk. Tauge, pelan-pelan dong. Rumput ini menusuk. Takut APA? Pagi-pagi begini nggak ada yang lihat. Kamu memang jagoan. Jadi kamu tetap mau nikah sama dia? Nikah apanya? Ayahku cuma mau tanah 2 MU itu. Nanti kalau udah dapat, aku tetap keluar bersenang-senang. Tentu saja, Santau. Selain dia siapa lagi? Tanggal 16 bulan lunar terlalu manis pilih waktu. Pakasumuching tahu? Dia tidak tahu apa-apa, dia pikir dia sudah meraih kesuksesan. Pertunjukan semacam ini harus dirayakan. Yuhuan jangan cari masalah. Aku tidak cari masalah, tapi jika masalah datang kepadaku, aku juga tidak bisa pura-pura buta. Bukankah keluarga Su ingin menikahkan putri mereka dengannya? Aku ingin melihat calon menantu yang mereka pilih ini sebenarnya seperti apa. Yuhuan. Kamu tidak tahu diri, berkencan dengan rubah betina ini. Jangan asal bicara. Aku dan Yuhuan tidak sembunyi. Tidak ada yang namanya Kamu. Oke Sumuling, jam 8:30 kantor sipil buka, ayo kita cepat-cepat ambil surat cerai. Yuhuan, kamu begitu tidak sabar untuk menceraikan aku? Sejak orang tuamu merobek surat diagnosaku, kamu dan Santau jalan-jalan malam hari, hasil kita sudah lama ditentukan. Bercerai bagus. Putriku setelah bercerai darimu, langsung bisa masuk keluarga kepala desa. Wah, Santau itu yang tampan. Keluarga kaya lebih baik dari kamu. Tuan San berpendidikan, elegan, dan sopan. Tidak bisa cari uang banyak, malah sakit-sakitan, marah di rumah. Santau bilang, asalkan saya cerai, langsung cari mak comblang datang. Yuhuan, jangan sampai menyesal. Sepertinya tadi aku dengar suara Tuan San dan wanita lain dari dalam semak-semak ini. Bagaimana kalau kita cari lihat? Aku yang pergi. Jangan membuat keretakan. Kenapa Tuan San datang ke tempat lapang ini pejai-pejai? Wah, Ini kancing sabuk siapa? Kenapa bisa jatuh di sini? Habis, kalau ketahuan mereka, semua berakhir. Kamu pergi lewat belakang, cepat. Ini sabuk Santau. Dulu aku lihat. Muching.
Santau tidak baik. Jangan mengada-ada. Jangan lihat aku, MU King, bahagia. Memfitnah Tuan San. Tidak percaya. Coba cari saja, siapa tahu Santau tersesat di dalam. Hei, Mu Qing, Paman Bibi. Kebetulan sekali. Tuan San, datang saat ini. Perusin Yuhuan. menyebut kamu berbuat jahat di sekitar sini. Yu Huan, Apalagi yang kamu karang? Pagi tadi aku ke kota beli hadiah cerai buat kamu dan MU King, baru saja pulang. Santau. Beli hadiah buat saya? Tentu saja. Lihat, begini caranya jadi pria. Kamu belajar dulu, Yuhuan. Tuan San, resleting celanamu belum ditutup. Hei, Tuan San, resleting celanamu belum tertutup. Tadi pagi terburu-buru, baru saja ke kamar kecil di sebelah. Saya mengerti. Di kantongmu masih ada celana dalam renda. Ngomong apa? Ini waktu aku ke toko pakaian memilih hadiah untuk MU King. Tidak sengaja terbang. Sudah. Jangan asal ngomong yang gak perlu. Cepat ke kantor catatan sipil untuk tanda tangan. Jangan sampai ganggu hari bahagia anakku dan Santau. Baik, ayo pergi. Paman Bibi, pergi sekarang. Cepat tanda tangan. Biar cepat mulai hidup baru. Yu Huan, Kamu siap cerai dari aku? Bukan cuma bikin marah? tentu saja. Tidak setuju. Yu Huan boleh bersamaku. Sumuking tanda tangan perjanjian cerai. Kita ke kantor catatan sipil, dapatkan akte cerai. Hidup atau mati, aku, Yu Huan, tidak ada hubungannya denganmu. Kapan aku tanda tangan? Ini dia. Pastinya ini kontrak pengalihan kendaraan yang sudah dia siapkan. Itu kali. Itu bukan kontrak pengalihan kendaraan. Yuhuan, Kamu bohong. Aku bohong padamu. Sumuking, kamu fokus pada untung kecil, tidak membaca isi perjanjian, dan tidak peduli perasaanku. Hari ini, bahkan jika kita tidak mengambil surat cerai, perjanjian sudah berlaku. Kita selesai. Yu Huan. Jangan cerai, oke? Aku ikut denganmu, kita jalani baik. Tidak ada antara aku dan San. Nah, kau bicara apa sih? Kenapa kembali dengan lelaki tak berguna ITU? Yu Huan, bicaralah. Bukankah dulu kau sangat sayang padaku? Apakah? Kau benar-benar tak mau aku. Sumucing. Jangan terus berkeras. Bukan begitu. Kau pasti sedang marah. Dia tidak marah begitu saja tanpa alasan. Perempuan lisik diam. Kaulah yang menggoda menantuku. Sumuking, kau bilang dia tidak mencintaimu. Tapi tahu apa yang terjadi saat dia didiagnosis kanker stadium? Apa hal pertama di pikiran? Diagnosa. Dia memang benar-benar mengidap kanker. Hal pertama ia pikirkan saat menerima diagnosis bukanlah berapa lama ia hidup, melainkan betapa sedihnya tidak dapat menghabiskan waktu. Dia berpikir menggunakan uang kompensasi untuk membelikanmu mobil. Lalu bagaimana denganmu? Anda merobek laporan diagnosisnya. Pura-pura sakit dan bersekongkol dengan orang luar. Bersatu merencanakan uangnya. Sekarang di sini, terus bilang dia selingkuh. Siapa yang dulu membuang kasih 10 tahun lalu menginjak-injaknya? Siapa dulu membuang kasih 10 tahun lalu menginjaknya? Siapa kamu? Urusan keluarga, giliran bicara? Teman Yuhuan, tidak tahan dan harus bicara. Bukankah kalian tidak ingin kehilangan uang di tangannya? Bersikap penuh perasaan. Untuk siapa? Wanita gila dari mana? Usir dia keluar. Coba kamu sentuh dia sedikit. Wanita sial, aku akan merobek mulutmu. Uang Yuhuan seharusnya milik keluarga kita, MU King. Menggoda pria dan masih berani berpura-pura suci di sini. pantas saja Yuhuan bersikukuh ingin cerai. Ternyata kamu ini si pembuat onar yang tidak disukai. Pengelola rumah duka. Nasib buruk. Aku beritahu kamu.
Tidak giliranmu, wanita dari luar, untuk berulang. Mau dorong siapa dengan tangan manismu itu? Lepaskan. Mengajari wanita ini urusanmu apa? Dia milikku. Coba sentuh dia sekali, lihat kamu bisa keluar dengan berbaring. Cepat singkirkan orang gila ini. Dorong dia menjauh dari saya. Beraninya keroyokan, Sunto. Keberanian cuma segitu? Untuk orang yang tak tahu malu seperti kamu, apa gunanya bicara? Serang. Kalau ada masalah, saya yang tanggung jawab. Oh, di sini ramai sekali. Ai, sini ramai banget. Bos, dia orang kuat dari Aula Duka. Lanwan juga ada di sini. Bos, perban di kepala belum lepas sudah mulai lagi. Hebat ya. Bro, datang pas banget. Tolong bantu saya. Bantu, kamu pikir saya siapa? Kaki tanganmu? Pandai menilai, bos. Katakan saja ada apa. Lihat anak itu, bantu urus dia. Yuan, berani kau men. Yang berpakaian rapi, tampan, paham urusan ini. Yuhuan, kau bayar orang buat pukul orang. Ada hukum apa di matamu? Sobat, tenang saja, kami punya trik bagus, kamu pasti nyaman. Ayahku kepala desa, kalau berani macam... Akan kubuat tidak bisa hidup tenang di... Kepala desa, aku manis bukan orang desamu. Mau menakut-nakuti siapa? Bro tahu ya. Kita punya kemampuan bagus. Pasti kamu senang. Yuhuan, ini. Tenang, tahu batasanku. Orang seperti ini tidak diberi pelajaran tidak akan pernah berhenti. Bos, bisa kita bicarakan baik-baik? Yuhuan, Tolong saya. berikan uang, bisa suruh mereka lepaskan? Sekarang baru tahu salah, sudah terlambat. Jangan dipukul lagi. Jika Tuan San terjadi sesuatu, kepala desa tidak akan memaafkanmu. Kepala desa tidak memaafkan saya. Baiklah, suruh dia datang, kebetulan saya punya sesuatu. Biarkan dia datang dan dengarkan. Kakak, sudah cukup belum? Hampir selesai. Kakak, kalau ada urusan lagi cari aku ya. Harga terjangkau, pasti puas. Sumuking. Sekarang kita bisa ambil sertifikatnya. Ini adalah hal terakhir yang aku lakukan untukmu. Jangan sampai nanti dia kali orang tanpa kamu sadari. Mulai hari ini, Yuhuan, jangan terlalu berlebihan. Sekalipun sudah cerai, urusan kita belum selesai. Kamu melukai Tuan San. Kepala desa tidak akan membiarkanmu. Kompensasi untuk MU King. Jangan ada yang kurang. Perceraian. Sudah selesai. Uang. Kalian jangan harap dapat 1 sen pun. Mulai sekarang. Jalan terbentang. Kita jalan masing-masing. Yuhuan, kamu kejam, kamu benar-benar kejam. Kamu nggak ada rasa nostalgia? Kamu benar-benar berharap aku pergi ketiga? Di dalam ini, ada video menarik. Direkam pagi tadi di lapangan rumput. Pemerannya. Ini Tuan San, isinya sangat menarik. Ini hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Jangan sampai nanti kamu dibohongi orang. Nah, jangan percaya dia.
Dia menipumu. Tuan San tulus padamu. Tulus. Enter Tuan Sun ke klinik dulu. Sudah berikan buktinya padanya. Iya. Bagaimanapun, kita pernah jadi suami. Melihat San tahu mengurus keluarganya tidak menarik. Berurusan dengan orang bodoh. Lebih baik gunakan waktu itu untuk memikirkan baik-baik. Beberapa hari ini, bagaimana menjalani hidup. Hanya tersisa kurang dari setengah bulan. Sebelum bulan penutup tahun berakhir. Minum salji hangat. Tadi malam hampir tidak makan. Tidak banyak waktu tersisa. Yu Huan, jangan berpikir begitu. Belum ke rumah sakit. Pasti ada cara yang lebih baik. Tidak ada gunanya. Tubuhku semakin lemah. Ini bukan berpura-pura. 2 minggu terakhir ini. Saya pasti habiskan semua uang. Sudah habis. Ya. Semuanya habis. Seumur hidup saya kerja keras, akhirnya. Tidak bisa jadi tuan besar. Mau makanan terbaik. Baju termahal. Main yang paling seru. Baiklah. Aku temani kamu. Kemanapun kamu. Aku selalu bersamamu. Terima kasih. Sumuking sob jual mahal, disentuh aja nggak boleh, kamu lebih asyik. Tapi kamu mau menikahinya. Nikah apaan? Ayahku mau tanah keluarga. Nunggu dapetin dulu. Saya keluar bersenang-senang. Dia cuma wajahnya mendingan. Sifatnya kayu. Tidak seperti kamu yang pandai merawat orang. Ternyata San tahu orang seperti ini. Apakah aku benar-benar salah menyalahkan Yu Huan? Ini adalah hal terakhir yang aku lakukan untukmu. Jangan sampai nanti dijual orang dan tidak sadar. Sayang. Gaji bulan ini. Hemat sedikit. Oke. Yu Huan. Maaf. Tidak, aku harus cari Yu Huan. Aku harus minta maaf padanya. Aku tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Yu Huan, buka pintu. Yu Huan, aku tahu aku salah. Yu Huan, dengarkan aku. Yu Huan. Tidak ada. Kemana dia pergi? Dia pergi, dia benar-benar meninggalkanku. Yu Huan, kita mau ngapain hari ini? Beli peti abu. Persiapan akhir harus dilakukan, kan? Sisa uangnya. Sudah habis. Sumbang untuk lansia di desa. Kamu kenapa aturannya begini? Setiap orang akan mati suatu hari. Lebih baik atur lebih awal daripada nanti bingung. Ayo pergi. Huan yang seumur hidupku, aku belum pernah dipermalukan sebesar ini. Bro Tao. Anak itu sepertinya bergaul dengan janda muda Lin Wan. Katanya terkena penyakit mematikan. Hidupnya enggak lama lagi. Penyakit mematikan. Kalau begitu, saya akan mempercepatnya. Max Sudanda? Wanita itu mempermalukan saya di depan banyak orang. Dan membuat saya dipukuli. Jika saya tidak membalas dendam, bagaimana San Tao bisa hidup di desa? Bukankah Yu Huan itu banyak uang? Sakabuken.
Berjalan-jalan dengan Lin Wan? Saya biarkan dia jalan-jalan ke neraka. Yu Huan itu cukup sombong. Dan juga geng motor itu. Preman. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Dia Yu Huan bisa. Kenapa aku tidak bisa? Kamu. Pergi ke depan desa. Cari itu Wang Hu. Bilang San Tao bayar 3 juta biar dia buat orang untuk habisi Yu Huan. Dan untuk wanita Lin Wan itu. Bukannya Yu Huan sangat peduli padanya? Kalau begitu, aku akan menjual orang yang paling dia sayang ke tetangga yang bujangan, Pak Tua Liu. Bukankah Pak Tua Liu gila karena ingin punya istri? Kamu bawa Lin Wan ke sana. Aku ingin Yu Huan mati tanpa penyesalan. Bukankah Pak Tua Liu sudah gila karena ingin istri? Kamu bawa Lin Wan ke sana. Aku ingin Yu Huan mati tanpa penyesalan. Bro Tao. Penculikan dan jual beli orang. Sepertinya itu melanggar hukum, ya? Takut? Lakukan bersih-bersih, siapa bakal tahu? Yu Huan pria sekarat, tidak ada yang mau membelanya. Kalau nasi sudah jadi bubur, dia terlambat berbuat apa-apa. Setelah berhasil, kamu pasti dapat bagian. Temui Lu Lao Lai. Aku akan cari cara pancing Lin Wan sendiri. Pergi sekarang. YK. Yu Huan. Lin Wan. Penghinaan yang kalian berikan padaku, akan kubalas 10 kali lipat. Hanya 188.000. Lihat ini, hanya 188.000. 188.000. Ini mahal sekali, kan? Benar-benar tidak perlu. Kenapa? Sayang uang ya? Aku sayang kamu. Kenapa begitu pagi? Selesai cepat, tenang cepat. Ayo, kita pergi berikan uang kepada orang tua di desa. Kanker jantungmu sudah terlambat. Mungkin tidak bertahan bulan ini. Dokter. Anda tidak salah kan? Jangan menahan diri, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Tuan dan Puan. Yu Huan selalu tinggal di desa Siahe. Hal yang lalu, semua sudah tahu. Saya tidak akan banyak bicara. Hari ini, Yu Huan akan bagi-bagi hadiah untuk kalian. Setiap lansia bisa ambil 1.000 rupiah dari saya. Tidak usah bilang yang lain, hanya untuk berbagi kebahagiaan, sedikit keberuntungan. 1.000 rupiah. Beneran atau enggak? Beneran. Yu Huan kaya sekarang. Ya, Huanzi, benarkah itu? Ayo. Terima kasih, Yuanzi. dan juga beras ini. Minyak kacang. Ambil semuanya, siapa yang tidak ambil berarti meremehkan saya, Yu Huan. Terima kasih, Yuanzi. Terima kasih. Yu Huan. Capek ya, kita pulang aja. Uang ini habis dipakai dengan senang. Tak disangka Yu Huan begitu baik hati. Ternyata aku telah melewatkan pria yang baik. Gak bisa. Aku harus berusaha lagi. Yu Huan, aku benar-benar tahu salah, tolong maafkan, kita menikah lagi. Aku akan memperlakukan dan melayanimu dengan baik. Kumohon jangan tinggalkan aku. Sumo King. Bangunlah. Aku tidak mau, kalau kamu tidak berjanji, aku tidak akan bangun. Sumo King, jangan seperti ini. Yu Huan perlu istirahat. Pergi, kalau bukan kamu menggoda Yu Huan tidak mau denganku. Cukup. Sumo King. Kita sudah bercerai dan selesai. Hari-hari terakhirku, aku cuma ingin tenang. Bersama orang yang ingin bersamaku. Pergilah. Jangan ganggu lagi.
Kita sudah selesai. Yu Huan. Ayo makan. Sudah kontak Wang Hu. Sudah kontak. Uang siap, malam ini bergerak. Lin Wan dan Yu Huan malam ini ada di rumah. Beritahu Wang Hu. Beri pelajaran pada Yuhuan, pukul yang para urusan saya. Lin Wan, ikat kuat, malam ini kirim ke Liu Laolai, uangnya sudah dibayar. San Tao. Kalian bicara apa sih? Bukannya saya merasa bersalah pada Lin Wan, ingin ajak makan dan minta maaf. Lalu bujuk dia. Tinggalkan Yuhuan. Ini membuat kamu dan Yu Huan menjalani hari-hari terakhir. Dia Benar-benar. Tentunya. Ini juga menebus beberapa kesalahan yang kubuat. Baik. Sekarang aku akan cari dia. Tahu Ge pintar sekali. Buat Sumuking memancing Lin Wan keluar, kita jadi lebih mudah. Lin Wan ditanggan Lu Laolai. Nasi sudah jadi bubur. Lihat saja Yu Huan itu. Setengah hidup setengah mati, mau apalagi bisa melawan. Cepat pergi. Baik, saya akan pergi urus. Mereka ternyata tidak bisa, saya harus beritahu Yu Huan. Kalau Lin Wan dijual, Yu Huan masih jadi milikku? Aku tidak bisa bicara, kalau aku bicara Suni Tio tidak. Lin Wan, itu pantas untuknya. Halo. Halo Lin Wan. Ini aku, Timuching. Aku ingin ngobrol tentang Yu Huan. Tidak ada yang perlu dibicarakan antara kita. Jangan buru-buru tutup, Lin Wan. Aku tahu kesalahanku. Aku mengakui salah. Tapi, waktu Yu Huan tidak banyak lagi. Cari tempat dan bicarakan semua. Nanti aku janji tidak akan mengganggu kalian lagi, oke? Di mana? Lapangan kosong belakang gudang di ujung timur desa, tenang. Jam 7, aku tunggu kamu. Selalu merasa dia agak aneh. Sudahlah, dia seharusnya tidak akan menyakitiku. Aku datang, ada apa kamu katakan, Lin Wan? Kamu, aku, Jangan salahkan. maafkan aku. Kalau permintaan maaf, aku sudah menerima. Tidak ada yang lain, aku akan pergi. Berhenti. Tidak semudah itu pergi. Sumuking, kalian mau apa? Lin Wan sudah menunggu lama. Tangkap dia, bro. Lepaskan aku. Tolong. Lepaskan. Bagus sekali Muking. Nanti aku beri hadiah. Lepaskan aku.
Tolong. Lepaskan. Diam kamu. Ayo cepat nyetir. Lepaskan. Sudah lewat jam 8. Kenapa Lin Wan belum pulang? Ada yang tidak beres. Pasti ada masalah. Su Muqing. Kemana Lin Wan pergi? Apa dia mencarimu? Aku tidak tahu. Kamu bohong. Su Muqing. HP-nya mati. Orang terakhir dia hubungi adalah kamu. Aku kasih tahu kamu Su Muqing. Kalau Lin Wan ada masalah, aku, Lin San, akan tarik kamu jadi kambing hitam. Bilang yang sebenarnya. San tahu. Dia menculik Lin Wan. Kemungkinan dibawa ke desa sebelah, dijual ke Liu Laolai. Yu Huan. Maaf. Saya benar-benar tidak bisa. San tahu. Bajingan kau. Su Muqing. Dengarkan aku baik-baik. Kalau Lin Wan terjadi sesuatu, kamu juga tidak bisa lepas. Apa kamu lakukan? Kenapa lari terburu-buru? Bantu saya lakukan sesuatu. Harganya 2 kali lipat dari sebelumnya. Ada apa, bos? Kata. San tahu menculik teman, rumah di desa sebelah, rumah Liu Laolai. Sentau. Liu Laolai, sulit dihadapi. 3 kali lipat. Mau gak? 3 kali. Mau. Berangkat. Lin Wan, tunggu aku. San tahu itu memang baik banget. Cewek secantik ini. Beneran dibawa ke sini. Uang sudah kubayar. Orangnya milik aku ya. Paman Lu. Orang dan uang sudah sama-sama. Nanti, baik-baikin dia ya. Oh iya, wanita ini karakternya cukup kuat, lihat baik-baik. Kuat. Aku suka yang kuat semakin menarik. Lihat itu. Kalau Yu Huan tahu wanita kesayangannya diperlakukan seperti ini, pasti langsung marah besar. Tak perlu kita repot-repot lagi. Jean Gantacut, Quantique Kessil. Ikut aku, nanti hidupmu serba mewah. Kakak besar. Rumah Liu Laolai di Baik. Bawa senjata, langsung. Baik. Bawa senjata, langsung. Baik. Yu Huan. Barani benar kau datang ke sini, hanya dengan dua pengganggu ini. Berani benar kau pukul aku. San tahu. Hari ini kita selesaikan urusan lama dan baru. Serahkan preman tua itu kepada kalian. Ayo serang aku. Diam di situ. Yuan. Kamu berani melawan aku meski sakit-sakitan. Panggil San.
Sampah tetap sampah. Bukankah kamu sombong? Coba sombong lagi. Lihat wanita dijual ku orang lain oleh. Senang bukan? Santau. Hari ini aku akan memberitahumu. Apa artinya orang yang tak takut menghadapi orang bersenjata? Ganggu wanita saya, aku habisimu. Le passe-camp. Lepaskan tanganmu. Sudah siap untuk habis. Menarik satu lawan lumayan. Bang. C'est pas le patangan, Kalotida Kakan Selaka. Yuhuan Jangan. Yuhuan Jangan. Entah orang ini tak layak bernyawa. Ya, kakak ipar masih menunggumu. Yuhuan, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kakak. Orang-orang pengecut itu sudah selesai. Kamu. Ke sini. Ampuni saya. Santau menjual orang kepadaku. Saya sudah bayar. Uangnya mana? Semua ada di sini. Bawa orangnya pergi. Saya tidak berani lagi. Ikat dia. Buang bersama Santau. Aku ketakutan. Aku sempat berpikir, takkan melihatmu lagi. Selama aku di sini, tak ada yang bisa menyakitimu. Saudara. Terima kasih. Janji uang untuk kalian. Akan kuberi 2 kali lipat. Sekarang. Tolong antar aku ke rumah sakit di kota. Yuhuan, kamu baik-baik saja? Dokter, bagaimana keadaannya? Cedera pada beberapa bagian otot. Patah tulang belikat. Sudah diberi obat. Stabil, tidak dalam bahaya maut. Kamu bisa masuk untuk melihat dia. Yuhuan, kamu sadar. Jangan bicara. Dokter bilang kamu perlu istirahat. Sedikit. Mereka, termasuk Santau, di bawah kendali. Kita sudah aman. Yuhuan, Aku benar-benar tahu aku salah. Aku bukan manusia. Aku dengan bodohnya mengikuti keinginan buruk. Mendengar omongan tak jelas dari Santau, menyakiti Lin Wan. Dan menyakiti kamu juga. Su Muking. Mau mengatur apa lagi? Tidak, bukan begitu. Bukan itu maksudku. Aku benar-benar menyesal. Maafkan aku. Aku dengar. Tapi aku tidak terima. Kita sudah beres. Sekarang. Bicarakan hal yang nyata. Yang nyata. Wan. Panggil pengacara Zhang masuk. Paku. Ini pengacara Zhang. Saya minta dia untuk membagi harta kita yang terakhir. Pembagian harta. Bukankah sudah bercerai? Surat cerai sudah ditandatangani. Tapi harta Gonogini masih ada yang belum selesai. Pengacara Zhang, beritahu dia. Busu Muking. Menurut bukti dari klien Tuan Yuan. Termasuk tapi tidak terbatas pada catatan transfer bank.
dapat membuktikan selama pernikahan kalian. Anda dan orang tua Anda, Su Changchun dan Shen Shufen dengan berbagai alasan, menarik uang dari Tuan Yu Huan, melebihi batas hidup normal, termasuk keuntungan ilegal, dan bersifat penipuan. Semua diberikan atas kemauannya, uang untuk hormati orang tua. Tuan Yu Yuan Berak, Memantapon Jean Balian Pongeluaran Yang Tidakwa Jarini. Perkiraan awal, jumlah tersebut sekitar setengah dari total aset keluarga Su saat ini, artinya rumah dan tabungan kalian. Separuhnya adalah milik Tuan Yu. Saya tidak mau lagi. Donasikan saja. Setengahnya. Tidak bisa. Itu adalah uang pensiun mereka, rumah itu semua usaha mereka. Keluarga Su sudah menghisap darahku selama 10 tahun. Itu adalah hasil jeripayahku selama 10 tahun. Jika dibawa ke pengadilan, buktinya jelas. Kalian juga tidak mungkin menang. Baik. Aku kembali beritahu mereka. Lagi pula, kami juga berutang padamu. Pembawa sial ini. Ani Samuel Salah Yu Huan. Yu Huan. Mereka dihukum dan sudah pindah dari rumah. Kehidupan manusia ini. Memilih itu penting sekali. Kalau pilih jalan yang salah, merugikan orang dan diri sendiri, kalau mereka dulu sedikit tulus padaku, tidak akan sampai begini. Santau dan lainnya dibawa kepala desa untuk dihukum. Nggak ada orang yang akan bikin masalah lagi buat kita. Syukurlah. Semua berlalu. Yang perlu kamu pikirkan sekarang, jaga kesehatan dengan baik. Aneh ya. Ultrasound dan CT jantung. Menunjukkan kelelahan otot jantung parah. Disertai peradangan. Tapi tidak ada Kanker. Tidak sesuai dengan diagnosis tahap akhir sebelumnya. Dr. Wang. Apakah aku kembali atau kanker ini tumbuh cukup aneh? Tunggu sebentar. Aku akan memeriksa riwayat medismu. Yu Huan. Jangan terlalu pesimis. Siapa tahu kamu memang beruntung. Kankermu benar-benar sembuh. Semoga saja. Ditemukan ternyata salah. Kesalahan besar. Dr. Wang, maksudmu? Saat kamu datang untuk diperiksa, ada pasien yang namanya sama denganmu, yaitu Yu Huan. Dialah yang menderita kanker jantung. Gejalamu, dengan pertimbangan kelelahan berlebihan jangka panjang, tekanan emosional, dan indikator infeksi saat itu. Bukan kanker sama sekali. Gejala dengan kelelahan jangka panjang, tekanan emosional, dan indikator infeksi saat itu, bukan kanker sama sekali. Bukan kanker. Dokter, sakit apa sebenarnya? Kenapa? Belum membaik? Dia kena miokarditis virus. Disertai flu berat. Virusnya serangannya kuat. Gejalanya berbahaya. Kamu belum minum obat. Makanya tampak seperti penyakit terminal. Bersihkan virus dan istirahat yang cukup, bisa pulih secara bertahap. Tidak mengancam nyawa. Miokarditis viral. Flu berat. Bukan kanker. Tidak perlu khawatir. Yu Huan, kamu baik-baik saja, sungguh melegakan. Saya tidak kena kanker. Penyakit parah akibat flu berat. Minum obat dan suntik teratur akan sembuh. Oh. Nanti sembuh. Beristirahatlah seperti orang normal. Yu Huan, kenapa? Kesakitan lagi ya? Wan, aku masih hidup kok. Uangnya habis. 1 juta. Mobil hancur. Kirim banyak angpau, sampai beli kotak abu sendiri. Hasilnya cuma flu. Aku bisa menerima. Aku manis. Bodoh. Uang habis bisa cari lagi. Sehat lebih penting dari segalanya. Sejuta antak nyawamu berharga. Jangan merasa sedih. Ready.
Aku akan menemanimu cari uang. Bisa hidup. Bagus sekali. Ada kamu lebih baik. Kita bereskan. Siapkan pemakaman, kumpulkan uang. Pindah ke kota. Kenapa kamu datang? Aku mencari Yu Huan. Ada hal yang ingin kubicarakan. Yu Huan, Orang yang menyelamatkanmu waktu itu bukan aku. Apa maksudmu? Saat aku lewat, melihatmu tertabrak di jalan. Yang menyelamatkanmu, menjatuhkan jepit rambut ini di tanah. Selama bertahun, aku memakai identitas, menikmati pengorbananmu selama 10 tahun. Sekarang, keluarga Su jatuh. Saya juga harus berterus terang. jepit rambut ini. Apa yang terjadi? Itu Lin Wan. Waktu itu, Saya melihat dia memakai jepit rambut kemudian dia pergi terburu-buru dan menjatuhkan jepit rambut ini. Saya mengenal jepit rambut itu paling disukai Lin Wan saat kecil. waktu itu aku lewat. Melihat kamu jatuh. Langsung aku bantu hentikan darahmu. Aku khawatir kamu tanggung saat-saat, jadi aku tidak berani memberitahu. Tak kesaika. Cari. Yang menyelamatkanku waktu itu adalah kamu. Aku tahu ini tak bisa menebus kesalahan dahulu. Tapi aku tidak ingin hidup dengan kebohongan ini selamanya. Yu Huan. Maaf. Semua sudah berlalu. Pergilah. Jangan ganggu kami lagi. Wan, terima kasih atas bantuannya waktu itu. Ketika aku merasa rapuh. Selalu menemani aku. Kalau bukan karena kanker ini, aku mungkin akan merindukanmu. Ini diatur terbaik. Sekarang kita bersama, itu sudah cukup.